Hai para kaum Rebaners dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya di Kaum Rebaners Review. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film tentang seorang top player dunia dan sekaligus sang juara game Glory dalam turnamen dunia. Dan film ini berjudul The King Avatar. Baiklah daripada berlama-lama mari kita langsung ke pembahasan kita. Tapi sebelum itu alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Kaum Rebaners. Dan selamat menonton, semoga suka. Film ini diawali dengan memperlihatkan akan dimulainya sebuah turnamen besar game Glory yang akan segera dimulai. Dan ada pula tim-tim kuat yang berpartisipasi seperti Excellent Era yang baju merah, Blue Rain yang baju biru, Tenny Harp yang baju hijau dan Tyranny. Dan pertandingan memperlihatkan dua tim yang akan segera bertarung yaitu tim Excellent Era melawan tim Tenny Harp. Masing-masing tim terdiri dari 6 orang, 5 pemain utama dan 1 pemain cadangan. Dan perkenalkan sang karakter utama kita Yekyu, sekaligus kapten dari tim Excellent Era yang telah menjadi juara selama 3 tahun berturut-turut. Yekyu selalu memakai masker di setiap pertandingan agar identitasnya tidak diketahui oleh publik. Dan pertandingan antara dua tim itu pun dimulai. Terlihat tim Excellent Era sudah sangat berpengalaman dan pertarungan pun tak terhindarkan. Merasa tertekan sang kapten Tenny Harp memerintahkan timnya mundur untuk menjalankan rencana penyergapan. Merasa ada yang tidak beres, Yekyu menyuruh seluruh timnya untuk jaga jarak. Tapi satu orang tidak mendengarkan arahan dari Yekyu dan langsung menyerah musuh. Alhasil dia pun terkena perangkap dan dengan mudah dihabisi oleh musuh. Dan pertempuran masih berlanjut. Terlihat tim lawan yang sedang menyelinap dan hendak menembak Yekyu. Tapi aksi tersebut berhasil digagalkan oleh Sumu Cheng tim Excellent Era. Saat ini pertandingan menjadi 4 lawan 4. Dan duel sengit pun tak terhindarkan antara Kapten Excellent Era melawan Kapten Tenny Harp. Di detik-detik terakhir Yekyu berhasil mengalahkan tim musuh. Alhasil pertandingan pun dimenangkan oleh tim Excellent Era. Singkat waktu manajer dari Excellent Era memanggil Yekyu untuk membicarakan sesuatu. Terlihat manajer dari Excellent Era memperkenalkan seseorang yaitu Sun Qiang kepada Yekyu. Dan ternyata si manajer tersebut ingin mengganti Yekyu dan menjadikan Sun Qiang menjadi kapten tim Excellent Era. Yekyu pun kemudian memilih untuk pensiun. Dan dengan berat hati Yekyu memberikan akun game yang telah ia rawat selama 10 tahun kepada Sun Qiang. Untuk kalian tahu, alasan manajer dari Excellent Era ingin mengganti Yekyu karena Yekyu tidak pernah datang di acara jumpa pers. Dan itu sedikit merugikan mereka. Karena seharusnya mereka bisa menghasilkan uang lebih banyak. Kemudian Yekyu pun pergi dari markas Excellent Era. Dan mampir ke sebuah Indomaret untuk membeli mie instan. Si Yekyu pun bertemu dengan Sumu Cheng. Dan menemaninya berbelanja. Namun saat hendak sampai di markas Excellent Era, Yekyu pun tidak mau masuk, dan bercerita kepada Sumu Cheng bahwa ia telah keluar dari tim Excellent Era. Sumu Cheng yang mendengar hal itu, ia pun ingin ikut pensiun bersama Yekyu. Tapi si Yekyu menolaknya, dan menyuruhnya untuk meneruskan perjalanan-perjalanan mereka. Namun kali ini berjalan sendiri-sendiri. Asal kalian ketahui Yekyu dan Sumu Cheng adalah sahabat dari kecil. Dan ada satu orang lagi yaitu Sumu Qiu, kakaknya Sumu Cheng. Mereka bertiga bermain Glory 10 tahun yang lalu. Kemudian di warnet mereka bertemu Tao yaitu manajer mereka. Kembali ke cerita, Yekyu pun datang ke sebuah warnet dan membuat akun game baru yang dinamai Lord Grim. Pada saat di dalam game, Yekyu mengambil sebuah senjata kakaknya Sumu Cheng yaitu Sumu Qiu, yang diberi nama Myriad Manifestian Umbrella. Kembali ke cerita, terlihat bos warnet yang sedang bermain Glory. Dia adalah fans berat dari Yekyu. Di sini Yekyu membantu si bos warnet itu yang bernama Guo Guo. Namun ia tidak menyadari kalau yang membantunya adalah Yekyu sang idolanya karena Yekyu selalu memakai masker. Melihat ada lowongan pekerjaan di warnet tersebut, Yekyu pun melamar dengan menggunakan identitas saudaranya. Jadi dia gak akan ketahuan kalau sebenarnya top global dunia. Saat melakukan wawancara kerja, ia tidak mempunyai pengalaman apapun. Namun karena keahliannya bermain Glory, ia pun diterima di warnet tersebut. Dan Yekyu diberikan tempat tinggal oleh Guo Guo yaitu bos warnet tersebut. Paginya Yekyu mulai langsung bekerja. Namun setiap hal yang dilakukannya selalu membuat masalah.
dan berakhir kerja di sana tanpa mendapatkan gaji. Di sisi lain seorang wartawan fans berat dari YQ ingin mencari tahu alasan kenapa YQ keluar dari tim Excellent Era. Karena tidak diperbolehkan masuk oleh para satpam. Sang wartawan pun mampir ke warnet Happy untuk bermain Glory. Dan secara kebetulan ia pun bertemu dengan Lord Grimm di dalam game. Dan berniat bersama-sama untuk mengalahkan bos macan hitam. Namun karena YQ lebih berpengalaman, ia pun tahu niat buruk wartawan tersebut, yang ingin mengambil harta rampasan untuk dirinya sendiri. Dan YQ pun memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa sampai semua anggota timnya mati. Setelah semua timnya mati, dan menyisakan ia seorang, YQ pun bersiap-siap untuk menghadapi bos macan tersebut. Dan keduanya pun saling menyerang. Tapi dengan pengalaman yang dimiliki YQ, ia pun bisa dengan mudah menghentikan serangan demi serangan dari bos macan tersebut. YQ pun terus menyerang bos macan hingga ia berhasil mengalahkannya seorang diri. Lalu kemudian nama Lord Grimm pun mulai menyebar di seluruh server dan mulai dikenal oleh banyak orang. Singkat cerita manajer dari Excellent Era mengadakan jumpa pers terkait keluarnya kapten tim Excellent Era secara tiba-tiba. Pada besok harinya YQ pun bertemu dan bergabung dengan tim yang kemarin. Dan berniat mengalahkan monster laba-laba. Kemudian mereka pun menuju sarang monster tersebut. Dan terlihat banyak telur-telur besar yang mulai menetas. Lalu muncul para anak monster laba-laba dari atas gua dan menyerang mereka. Namun YQ berhasil membasminya dengan mudah. Dan sampailah mereka kepada bos monster laba-laba. Dan YQ pun berniat menghadapi monster itu sendirian. Tapi saat hendak menyerang, si bos warnet meminta YQ untuk memasang USB dan disambungkan ke TV. Namun YQ salah memasang USB. Ternyata USB tersebut tersambung ke komputer YQ. Kemudian YQ meneruskan permainan dan dengan darah yang sekarat YQ harus melawan monster tersebut. Lalu pertarungan pun sangat sengit dan semua orang melihat kehebatan permainan dari YQ. Ia pun mengeluarkan skill-skill yang ada pada Myriad Manifestation Umbrella. Dan monster laba-laba pun berhasil dikalahkan. Tanpa sepengetahuan YQ, ternyata Guo-Guo melihat permainannya dan sangat membuatnya girang. Singkat waktu teman dekat Guo-Guo datang dari luar kota. Seorang cewek yang berprofesi sebagai pianis yang bernama Little Tang. Diceritakan Little Tang adalah orang yang sangat terobsesi dengan kemenangan. Little Tang adalah orang yang selalu memaksa Guo-Guo untuk melanjutkan kuliah. Namun karena Guo-Guo tidak kuliah dan melanjutkan bermain game, dia pura-pura menyalahkan YQ karena telah meracuninya untuk bermain game Glory. Padahal YQ baru datang kemarin dan tidak tahu apa-apa. Dan di sini Little Tang memakai akun Guo-Guo untuk menantang YQ dan bertanding 1 lawan 1 di Glory. Di dalam game YQ hanya menghindar dari awal sampai waktu hampir habis. Dan YQ pun mulai menyerang dan dengan mudah mengalahkan Little Tang dengan beberapa skill. Merasa tidak puas Little Tang terus menantang YQ hingga larut malam. Dan Little Tang pun tidak pernah menang melawan YQ. Sampai di sini Little Tang ingin bersiap dan membuat akun sendiri. Kemudian cerita beralih ke markas Blue Rain. Dan terlihat ketua guild Blue Rain sangat marah karena anggota guildnya terus menurun. Dan ia berencana untuk mengajak Lord Grimm ke dalam guild untuk memecahkan beberapa rekor dan untuk memancing para gamer pemula untuk masuk ke dalam guildnya. YQ yang menerima ajakan tersebut berencana memanfaatkan kekayaan dari ketua guild Blue Rain untuk mendapatkan item langka agar bisa meningkatkan senjata Myriad Manifestation Umbrella-nya. Singkat waktu Lord Grimm dan tim Blue Rain pun sampai di tempat. Tapi YQ memberi garis lingkaran pada tim Blue Rain dan melarang mereka meninggalkan lingkaran tersebut karena Lord Grimm ingin melawan bos monster sendirian. Kemudian beberapa menit pun berlalu. Tim Blue Rain yang merasa ragu kalau Lord Grimm tidak akan bisa mengalahkan bos monster itu sendirian. Akhirnya mereka berniat untuk meninggalkan lingkaran tersebut. Namun saat mereka hendak keluar, Lord Grimm sudah berhasil menghabisi bos monster itu sendirian. Dan setelah itu Lord Grimm pun keluar dari guild Blue Rain. Di sisi lain Little Tang juga sudah menyelesaikan misi utamanya. Dan Sumu Cheng yang masih berada di tim Excellent Era merasa tertekan dengan cara kepemimpinan Sun Qiang yang terlihat cukup kasar kepadanya. Lalu secara tiba-tiba ia teringat pada saat zaman YQ masih menjadi kaptennya. Di sisi lain 3 guild besar Blue Rain Tenny Herb dan Tyrene sedang berlomba untuk mengalahkan bos monster.
Dan pada saat di dalam game mereka pun berdebat untuk menentukan siapa yang maju duluan. Tiba-tiba orang misterius datang dan menyerang monster tersebut sendirian. Dan terlihat dia sangat ahli. Ternyata dia adalah salah satu murid dari Yekyu yang bernama Baozi. Dan tidak berselang lama Yekyu pun datang untuk membantunya. Sementara tiga guild besar tersebut masih ribut untuk menentukan siapa yang maju duluan. Dan terlihat Yekyu dan Baozi yang sedang bekerja sama dan bertarung untuk mengalahkan monster tersebut. Lalu saat HP monster sudah mulai menipis, Baozi dan Yekyu pun bersembunyi. Dan kesempatan bagi tiga guild besar tersebut untuk mengalahkan monster. Tapi saat HP monster tinggal sedikit monster pun berubah menjadi mode marah dan mengeluarkan jurus andalannya dan menembak semua yang ada di sekitarnya. Namun saat mereka sadar mereka sudah terlambat dan mereka pun dibantai oleh monster tersebut. Lalu setelah mereka semua sudah mati, Baozi dan Yekyu pun baru keluar untuk menyelesaikan misi mereka. Dan mereka pun berhasil memenangkan pertarungan tersebut.